Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama sekali nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, yaitu yang pertama kita sama-sama sudah melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita selalu mendapat barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Insya Allah di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Para bapak-bapak dan ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa datang dan hadir di masjid yang kita cintai. Sebagaimana biasa kita setiap ibadah subuh ada kegiatan lanjutan, yaitu acara hikmah ataupun materi-materi pelajaran-pelajaran yang akan insya Allah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini acara kegiatan setelah ibadah subuh ya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Ustadz Maulana Arsalani, atau yang kita tahunya Kiai Jaka Cinta. Untuk itu adalah sama-sama dengan hikmat kita, dengan khusyuk kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan, karena kita tahu bulan yang satu ini bulan yang penuh maghfirah dan bulan yang penuh pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan dengan kita khusyuk Allah langsung memberikan kita kepada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah pemateri yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Maulana Arsalani. Kepada beliau kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga. Daun salam belinya di Ukraina, yang jawab salam mudah-mudahan jauh dari corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukuru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisani. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani.
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awanihi, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak angkat tangannya, aminkan doa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma rzuqna fi majlisina haza. Allahumma rzuqna fi majlisina haza ya Allah, wa hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Nabiunal amiruna fala ahadun abara fika ulila minhu walana ami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Mari kita bergembira ngaji di Nurul Iman bersama-sama. Bulan Ramadan kita berpuasa, hati senang dan bahagia. Ya Rabb Mustafa sidana waghfir lana. Umat Islam wajib berpuasa sebulan penuh, harus pol. Beduk maghrib kita berbuka, kalau enggak kena gorengan sama lontong kagak nampol. Ya Rabbi bil baligh maqasidana. Bulan Ramadan bulan yang berkah, timun suri hidup lagi. Saking berkahnya bulan puasa, biji salak jadi lembek. Ya Rabbi bil sidana buah kedondong, buah markisa, duri duren bisa buat luka. Jangan lupa niat puasa agar puasa lancar hingga berbuka. Ya Rabbi bil penat-penat rasanya badan, langsung saja pergi diurut. Berbuka jangan kekenyangan, berdiri sambil memegang perut. Bibil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi pas, ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaiha ibail kiram. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan DKM pengurus daripada Masjid Jami Nurul Iman Al-Mukarram Al-Muhtaram Abangda Ustadz Haji Hussein, senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita Ustadz Jahri, juga guru-guru kita yang lain yang hadir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah sholat subuh yang insyaallah kita sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Ibu nih ketahuan udah ada potongan calon-calon surga, tinggal dijahit aja. Potongannya udah ada, rajin sholat subuhnya. Alhamdulillah. Jadi setiap saya kemari, alhamdulillah jamaah sholat subuhnya luar biasa. Alhamdulillah. Pertama patut kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita puasa udah hari keberapa sih Pak? 22. Lu ngitungin romannya kayak mau lebaran aja. Udah 22, nggak berasa, seakan-akan kita khawatir keberkahan waktu udah nggak ada. Cepet banget, kayak daun pisang kering tuh dibakar ngereces, cepet banget gitu Bu. Betul nggak Bu? Jadi nenek-nenek kita, nyak-nyak kita bilang kalau waktu nggak berkah itu kayak daun pisang kering dibakar, kan cepet banget ngerembetnya. Betul nggak Pak? Berasaan kemarin kita baru menyambut Ramadan, sekarang udah mau 22 hari. Artinya tinggal beberapa hari lagi bikin ketupat. Ya bentar lagi berarti udah nggak jauh, 8 hari lagi Bu. Udah nggak berasa, karenanya kita maksimalkan sisa di bulan suci Ramadan ini untuk sama-sama betul-betul fokus giat ibadah. Betul Pak? Kadang-kadang mohon maaf ini sebelum kita bahas tentang materi, ibu-ibu udah mulai 10 hari terakhir tuh fokusnya udah mulai berubah. Betul nggak Pak? Tuh kenceng banget Bapak jawabnya. Dia lihat tanggalan kalender, dia buletin tanggal berapa ke Tanah Abang. Ya udah berapa bocah pada belum beli baju dan lain sebagainya, belum bikin kue, uli, dodol, banyak banget pikirannya. Betul nggak Bu? Ya kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena kita udah tinggal beberapa hari lagi mengisi bulan suci Ramadan, dan kita nggak tahu apakah kita akan masih bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ngalenderin mah buletin gampang. Kadang-kadang dia lagi puasa pergi ke Tanah Abang, muter-muter nyari pakaian yang dicari kagak ketemu. Dia lihat ada orang bawa nampan,
di atasnya ada teh manis, mana gelasnya pada berembun. Dalam hatinya buka kagak. Betul nggak? Ya emang ibu doang ke Tanah Abang, saya juga pernah. Cuma kenapa ini godaannya di luar begitu sangat besar? Puasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hakikatnya manusia yang diberikan kesempatan ibadah di bulan suci Ramadan itu tidak lepas di antara satu dari dua keadaan. Yang pertama, kita dianggap belum cukup amal ibadahnya, sehingga Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, berharap bulan suci Ramadan nanti akan melebur segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, ibu-ibu banyak dosa enggak, Bu? Sama Allah banyak dosa enggak? Sama suami banyak enggak? Tuh Pak, jujur banget. Kita juga bapak-bapak begitu, betul enggak Pak? Kita banyak dosa sama Allah Subhanahu wa taala, sama istri, sama anak, pasti kita punya kesalahan. Karenanya Ramadan ini untuk melebur daripada dosa dan kesalahan kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kalau kita puasa mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh kita melaksanakan ibadah puasa, mengisi dengan amal-amal soleh di bulan puasa, maka insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Yang kedua kemungkinannya, dua keadaannya, Allah ingin angkat derajat kita. Allah ingin angkat derajat manusia yang dari awal bergembira datangnya Ramadan, dia isi bulan Ramadan, qiyamul lailnya, baca Al-Qur'annya. Kemarin kita belum lama memperingati malam nuzulul Quran. Al-Quran dijadikan syifa sebagai obat, yang dikatakan di dalam surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sepi amat, ya Allah, pada ngantuk romannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak odol dulu dipencet baru keluar. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu, telah diberikan kepadamu mau'izatum mir rabbikum. Mau'izah artinya peringatan, nasihat, yakni Al-Quran dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'u lima fis sudur, yang dimana Al-Quran bisa menjadi obat daripada penyakit hati kita. Dulu nyak-nyak Bu, kalau nenek kita pada gelisah, dia baca Quran walaupun dia nggak bisa baca Quran. Kadang-kadang orang dulu mah kan kagak bisa baca Pak, kadang-kadang dia mau baca kagak bisa, tapi mah tabarok apal, yasin apal, waqiah apal, betul nggak? Dia baca sambil dia madep ke kiri gitu ya, kadang-kadang nyak saya liatin itu dia celentang, dia madep kiri, dia baca tabarok, dia baca waqiah. Tenang tuh hatinya. Orang-orang tua kita dekat dengan Al-Quran sebagai obat. Obat dari apa? Penyembuh daripada segala macam penyakit kita. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk jalan kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita banyak membaca Al-Quran, menadaburi Al-Quran, kemudian selanjutnya kita berharap kelak Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Ramadan orang intens baca Al-Quran ketimbang bulan-bulan lain, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Yang tadinya nggak pernah hatam, alhamdulillah Ramadan mah bisa hatam, bisa sekali, bisa dua kali.
Yang belum hatam terus dibaca, jangan sampai kendor semangatnya. Kita bangkitkan lagi semangat kita seperti awal menyambut bulan suci Ramadan. Apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa? Tiada lain, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa? Jumhur ulama menyatakan al-imtisarul awamirillah wajtinabu nawahi. Orang yang bertakwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji apa ciri-ciri indikator orang yang bertakwa. 20 hari lewat Ramadan udah kita kerjain, udah kita laksanakan. Paling tidak kita tahu apa ciri-ciri orang yang bertakwa, apa indikator orang-orang yang mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu, saya mau analogikan sedikit. Bapak kenal Haji Omai Rama, Pak? Iya, Bapak kenal Haji Oma belum tentu. Ibu kenal nggak, Bu? Kenal kita sama Haji Omai Rama. Kadang-kadang dia madep belakang aja kita bisa nyiriin. Kalau sama orang aja kita bisa kenalin, kita bisa ciriin, harusnya ciri-ciri takwa juga kita bisa ciriin. Maksud saya begitu. Haji Omai Rama ciri-cirinya kadang-kadang ada jenggotnya, betul? Ya, kemudian ada jambangnya berewokan, rambutnya rada ikel, pakai baju kadang-kadang ada rombe-rombenya, dia mah pakai selendang. Makanya Haji Omai Rama pinter banget, Bu. Dia mah kalau di rumahnya ya pohonnya kekeringan, dia mau nyiram bunga jadi lagu, nggak kayak kita. Apa lagunya? Nenteng ceret jadi lagu. Tanjatan turunan jadi lagu. Dia mah rem tangan sudah pasti ada. Tuh betul nggak? Ramadan hebat banget, luar biasa. Masya Allah, kita kenalin beliau orang hebat, orang pinter, makanya kita bisa kenalin cirinya. Nah, pagi hari ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu calon-calon penghuni surganya Allah. Ya, apa ciri-ciri indikasi orang yang bertakwa? Yang pertama, ciri indikasi orang yang bertakwa, al-khauf minal jalil. Nah, ini harus kita kenalin. Orang yang bertakwa itu memiliki ciri al-khauf minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah berarti takut secara batin, bukan secara lahir ya. Takut diawasi oleh Allah baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan berjamaah. Sendiri pun dia takut sama Allah, berjamaah pun sama, sehingga perbuatannya senantiasa selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala tindak tanduk perbuatannya merasa dalam pantauannya Allah. Tuh, kalau sekarang orang di Indomaret aja ada pengawasnya. Apa, Bu? Iya, Ibu kalau gampang dah nggak usah masuk Indosiar, nggak masuk Metro TV, cukup masuk CCTV aja udah. Ya, itu aja diawasi. Bagaimana ketika manusia yang kalau dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia takut kepada Allah, diberikan amanah jabatan, takut kalau jabatannya tidak diperuntukkan untuk ibadah. Dia berikan kekayaan, takut kalau kekayaannya tidak diperuntukkan untuk ibadah. Dia takut kalau berkata dusta, dia takut kalau tidak bersikap adil. Betul? Berarti didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diiringi dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Selama ini segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia sadari semuanya, bentuk itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dia iringi hari-harinya, di setiap saatnya, apalagi di bulan suci Ramadan, basahkan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir ada zikir zahar, ada zikir khafi. Zikir zahar itu yang kita ucapkan sementara yang di dalam hati orang tidak mendengar zikir kita, maka itu zikir khafi. Kita lagi ngobrol tetap kita zikir Allahu Allah, Allahu Allah, terus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bu, sekarang ini pulang kampung kan udah boleh ya? Betul Pak? Pemerintah sudah memperbolehkan pulang kampung. Ya, mudik, makanya sekarang belum wayahnya mau lebaran, jalanan udah pada macet. Betul nggak? Ya, saya hanya sekilas mengingatkan. Kadang-kadang yang tinggal di mana, nyari penghasilan usaha di mana, pas mau pulang kampung aja. Ya belum pamitan sama Masjid Nurul Iman. Kenapa? Bayar zakat fitrah dulu. Ya Bu, ya Pak. Jadi kalau misalnya mau pulang kampung, datang dulu ke pengurus, ya pengurus zakat, ke DKM, Ustadz mohon maaf, ini saya mau pulang kampung, sama anak-anak saya 2 tahun saya nggak pulang kampung, kangen sama orang tua, mohon doanya biar selamat sampai kembali di rumah. Itu kan kalau izin mah enak, betul nggak? Kadang-kadang nggak izin, main pulang kampung, yang jagain rumah minta RT. Ya, jadi abis kita udah izin sama pengurus, Ustadz mohon maaf ini takut saya kelanti, nanti takutnya sampai di kampung karena macet, nggak taunya udah Idul Fitri. Ini saya mau bayar zakat fitrah dulu dah, sama anak saya, sama keluarga saya, sama orang rumah saya ada 7 orang. Nah dibayar, dicatetin tuh udah namanya. Dan ini Ustadz selipan, ini medang nggak banyak-banyak Ustadz. Ya buat keperluan masjid 5 juta aja. Alhamdulillah. Nah kalau begitu kan Bang Haji Husen cengar mukanya. Lah kalau 1 orang 5 juta berapa yang pulang kampung? Betul Pak? Nah ini kenapa ini penting diingatkan. Kadang-kadang mau pulang kampung aja udah. Iya nggak? Ya dia cari penghasilan di sini, usahanya di sini. Ya idealnya dan sebaiknya membayar zakat juga di tempat di mana kita menetap. Nah ketika kita pergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita takut kepada Allah, maka insya Allah langkah kita dalam kehidupan senantiasa selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama memiliki rasa takut. Yang kedua al-amal bitanzil, beramal sesuai yang disyariatkan, yang dituntunkan oleh syariat agama kita oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya ketika manusia itu bertakwa, pasti dia akan kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dia kerjakan apa yang telah diperintahkan, ditinggalkan apa yang dilarang. Dia puasa, karena orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa pasti beda. Apa bedanya? Orang yang berpuasa itu tahu kewajiban. Betul Pak? Betul Bu? Dan juga tahu keutamaannya Ramadan, kemuliaannya Ramadan, keistimewaannya Ramadan. Ya, Ramadan syahrul khair wal barakah wa syahru ta'ah syahru siyam wal qiyam. Saya ambil contoh sedikit Pak, Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Andai kata di tangan kanan kita ini ada black diamond. Tahu black diamond Bu? Enggak. Pak tahu black diamond enggak Pak? Black artinya apa? Iya hitam. Diamond artinya? Ya berlian. Berlian warna hitam di tangan kita sebongkah gede. Biasanya lebih mahal dari emas kuning. Di tangan kiri kita ada rumput 1 ikat. Saya mau tanya, jawab yang kompak, yang kenceng. Mahalan mana black diamond sama rumput?
Kurang kompak. Mahal mana, Black Diamond sama rumput? Black Diamond itu buat yang tahu. Kenapa buat yang tahu? Karena memang dia tahu Black Diamond itu lebih mahal ketimbang rumput. Coba kira-kira kambing milih mana, Pak? Ngapa emang milih rumput? Namanya juga kambing. Dia nggak tahu bahwa mahalan Black Diamond. Andai kata kambing pernah datang tarhib Ramadan, dia tahu kemuliaan Ramadan, pasti orang tersebut mah puasa. Sama analoginya, Bu, jamaah yang dirahmati Allah. Andai kata kambing punya otak aja dikit, dia pilih Black Diamond, dia jual di pasar Jombang, laku 300 juta. 300 juta dibeliin rumput. Ini kampung kita rumput semua. Ya cuma aja namanya juga kambing, betul nggak? Udah dikasih tahu bagaimana mulianya Ramadan. Ya bulan yang penuh dengan ampunan, syahrul maghfirah, bulan yang dilipat gandakan pahala. Tapi masih banyak orang yang nggak mau puasa, betul nggak? Ya puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia singkap aja, udah itu apa namanya, hordeng yang ada di jalan kan suka ada hordengnya tuh. Ya dia nggak puasa karena apa? Dia nggak sadar kemuliaan Ramadan yang begitu sangat luar biasa. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'atin difin faqala ta'ala azza wa jal illa sawma fa innahu li wa anna ajzi bihi ya da'u syahwata wa tu'amau min ajli li sa'imi farhatani farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misik. Disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, amal manusia ketika di luar dari bulan suci Ramadan, amal yang kita kerjakan ketika kita sedekah 1 juta, Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Ya kita beramal 1, Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li wa anna ajzi bihi, puasa itu untukku kata Allah, aku yang akan membalasnya. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan minumnya, dia tinggalkan berhubungan dengan pasangan yang sahnya. Ya makanan di depan kita serentetan enak-enak banget, belum datang waktu beduk kurang 3 menit kagak kita colek-colek, betul nggak? Itu saking kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahan-tahan penuh dengan kesabaran menanti datangnya berbuka. Dan orang yang berpuasa, kenikmatan pertama saat iftar, saat berbuka puasa. Timun suri lain, teh manis lain, kolak lain, cincau lain, ya semuanya lain. Ntar habis itu ngopi dah. Ya kadang-kadang bapak-bapak belum nyobain semua, gorengan 1, udah po bu, emang apa, bikinin aja dah kopi segelas, emang apa, gue begini udah resep banget, tuh ngopi sama 2, 3, 4 dah, betul Pak? Nah begitu aja bapak-bapak mau udah nikmat banget, Masya Allah. Di pojokan duduk aja tanya, mak bapak mana mak kagak buka puasa kita, noh lagi di pojokan. Dia ngopi di pojokan udah resep banget. Begitu juga bapak-bapak mak, kenikmatannya kita berbuka luar biasa. Bagaimana nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana min ahli siyam do'aya min babi siyam wa min babi rayan. Barang siapa yang semasa hidupnya dia ahli berpuasa, lalu kemudian wafat, kelak dimasukkan ke dalam pintu surga oleh Allah. Surganya apa? Babur royan, pintu royan. Khusus nggak boleh ada yang masuk kecuali orang yang berpuasa. Karenanya ketika orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, nanti ada rasa rindu, rasa kangen untuk berpuasa. Selepas dari bulan Ramadan, kemarin sebulan udah puasa, kangen dah sama puasa dah. Bisa puasa Senin Kamis, betul Pak? Selesai nanti Senin Kamis kangen juga puasa Yaumul Bid di pertengahan bulan 13, 14, 15. Kalaupun kurang ada puasa Daud. Kenapa? Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, madrasahnya. Kita dididik di bulan Ramadan menjadi hamba yang
takwa. Kalau di Ramadan nggak puasa, Ramadan nggak ibadah, seperti orang belajar, yang lain seperti orang yang sekolah, yang lain belajar, dia nongkrong mulu warung Indomie. Contoh nih mah contoh, Pak. Bu, mau saya ambil contoh, Bu? Mau nggak, Pak? Cerita anekdot di masyarakat. Ada Adul, ya, Adul anak Haji Somad, dimondokin 6 bulan pondok pesantren. Yang lain temennya pada belajar di pondok pesantren, si Adul mah kagak belajar, nongkrong mulu warung Indomie. Singkat cerita, pas yang lain pada liburan mondok, pada pulang, ya si Adul mah pulang juga. Tiba-tiba di kampungnya mau ngadain peringatan nuzulul Quran. Ya, Ramadan ngadain nuzulul Quran, tiba-tiba malam mau acara puncak, sore-sore korinya WA sama panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, mohon maaf saya nggak bisa datang. Emang kenapa? Ditanya sama panitia. Radang tenggorokan. Ya, kata panitia, repot amat. Radang tenggorokan, saya nggak bisa datang. Oh, kalau begitu baik Ustadz, semoga cepat sembuh. Panitia mulai puyeng nyari siapa penggantinya. Yang sebelah ngomong, itu anak Haji Somad, si Adul lagi mondok pesantren, kali dia bisa gantiin. Yuk kalau gitu datang aja yuk ke rumah Haji Somad yuk. Datang berdua ke rumah Haji Somad. Assalamualaikum. Ya, Haji Somadnya lagi tidur. Assalamualaikum. Yang jawab istri Haji Somad. Waalaikumsalam, dijawab. Alhamdulillah Bang Haji. Iya, ada apaan ya? Gini Bang Haji, kampung kita mau bikin nuzulul Quran, korinya nggak bisa. Kita dengar Adul kan mondok pesantren, kali bisa gantiin jadi kori. Saya nggak bisa jawab, kata Bang Haji Somad. Coba kita tanya Adul aja langsung, dipanggilin dah. Dul, Dul, tuh yang nyaut Adul. Dul, iya Pak, sini dulu Neng. Emang apa tuh? Ada panitia datang tuh mau ngomong. Adul keluar dah. Tanya sama panitia, Dul begini Dul, kampung kita mau bikin acara, korinya nggak ada. Adul kan baru mondok nih, udah lumayan mondok, kali bisa gantiin jadi kori. Apa kata Adul? Siap 86. Wah, ilah. Belajar kagak pede 2000. Yang lain pada belajar, dia mah kagak belajar. Emang dia nongkrong mulu, tapi semangatnya, pedenya luar biasa. Kata Bang Haji Somad, anak gua pinter amat ya. Alhamdulillah Bang Haji, dah alhamdulillah si Adul udah bisa. Sekalian nih kita mengundang Bang Haji sama Empok, nanti datang malam-malam sama-sama. Iya insya Allah dah, kita datang dah, emang sekalian pengen ngeliatin, bolehin anak kita ntar tampil bagaimana, betul nggak? Ibu-ibu kadang-kadang kalau anak-anak tampil Maulid Nabi, ya Isra Mi'raj, Muharram, tampil pentas, kan kita mau ngelihat anak kita, betul Bu? Dia berani nggak duduknya, dia berani nggak diri tampil, baca Al-Quran kek, baca puisi dan lain sebagainya. Orang tua anak tampil aja tuh girang, alhamdulillah. Ya pas disuruh sama emaknya, Dul jalan paling depan dah, biarin emak-emak sama bapak belakangan. Dilihatin dari belakang, lenggak-lenggoknya si Adul jalan. Kata istrinya Haji Somad, Bang liatin anak kita jalan gagah banget Bang. Masya Allah, itu orang tua anak belum tampil udah dipuji-puji, betul Bu? Masya Allah, hebatnya ibu, hebatnya orang tua. Singkat cerita hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masuklah sampai di lokasi acara. Ketika semua sudah tampil, kemudian sampai acara puncak, mulai panitia pembawa acara menyampaikan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum acara puncak tausiah agama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adul anak Haji Somad 6 bulan pondok pesantren. Dia girang banget, Haji Somad sama biniknya udah girang banget. Mulai Adul jalan, dia naik ke panggung, mulai ngucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau qori kan begitu pelan, betul Pak? Beda sama penceramah. Kalau ceramah mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu penceramah salamnya. Kalau qori mah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam juga yang nggak boleh dijawab, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi, itu nggak boleh dijawab. Kalau imam ngucap salam, entar ibu makmum jawab waalaikumsalam warahmatullahi, batal sholatnya. Ya, betul Bu. Ada yang salam ibu demen banget. Di rumah di belakang lagi masak ikan bandeng, ada orang ngucap salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia keluar, itu dia matiin kompor, dia keluar buka pintu ngangkat tangan, maaf orangnya kagak ada. Ya Allah, udah ngucap salam, itu istrinya Haji Somad apa dia kata, Bang, anak kita salamnya aja Bang, Masya Allah luar biasa. Apa kata Haji Somad, lu memang kagak mau kalah, urusan baik lu mulu, gua kagak kebagian. Kemudian adul setelah dia salam, ta'awuz udah, baca bismillah udah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Adul bingung baca ayat apa ya. Orang kagak belajar, orang kagak ngaji, orang pada belajar ngapal Quran, dia mah bukan belajar, nongkrong mulu. Si Adul kagak kehabisan akal Bu, dia baca juga kebiasaan yang dia dengar. Wa idarayani wa marisa wa elfi sukaisi wa efi tamala. Jamaah nyaut lagi, Allah qala qaubi gula fasir wa qafi susu wa tahu isi Allah. Kata istrinya Haji Somad, Bang pulang aja Bang yuk ya, perasaan gua ngaji kagak pernah ada Elvi Sukaisinya. Ayat berapa itu ya? Itu belajar sama nggak belajar sebagai contoh ketahuan, betul Pak? Ramadan ini bulan tarbiyah, mendidik menjadi yang bertakwa. Orang yang nggak ibadah di Ramadan, bagaimana mau menjadi orang yang bertakwa? Ditanya mau nggak jadi orang yang bertakwa, mau banget. Lu puasa kagak? Bagaimana? Baca Al-Quran nggak? Enggak. Ngaji nggak? Enggak. Bagaimana mau jadi orang yang bertakwa sehingga tuntunan atau daripada perintah puasa bertujuan kelak untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa. Ketika orang bertakwa, takut kepada Allah, al-amal bitanzil, beramal sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ridha bil qalil, ridha dengan segala pemberian Allah. Orangnya ridha, lapang dada, kagak mulah, kagak gampang mured. Ini mak kadang-kadang tetangga beli motor, dia beli Paramek. Tetangga beli mobil, dia masuk Fatmawati. Ngapain masuk Fatmawati? Pengen nginep aja seminggu. Ya Allah ya Karim, gak boleh ngelihat orang senang, betul Bu? Kenapa? Di hatinya ketika dia ridho kepada Allah, pemberian Allah, dia melihat segala sekelilingnya mendapatkan kenikmatan, dia senantiasa selalu mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ridho inilah kelak nanti akan ditambahkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, al-istidad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa akan menyiapkan daripada kehidupan di akhiratnya. Bukan hanya ingin senang hidup di dunia, tapi dia berharap juga akan senang hidup di akhirat. Ia berjumpa dengan baginda Rasul, dikumpulkan dengan orang-orang yang dicinta, dikumpulkan dengan orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya, sehingga kalau dia berbuat baik atau dia mendapatkan kenikmatan, selalu diajak orang-orang watawasaw bil haq watawasaw bisab, saling memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran.
mengajak untuk sama-sama taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa kumpul-kumpul beberapa saat, kita mengaji, kita mengkaji, dan mudah-mudahan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, saya rasa barangkali itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Sudah ya dikit lagi jam 6 ya masuk waktu syuruk, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini, indikator takwa, paling tidak kita bisa mencirikan apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa atau masih jauh dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita masih jauh, mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini kita semakin giat, dan ada kita isi juga malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan dengan itikaf bersama-sama. Orang yang beritikaf di masjid maka akan menambah kekhusyuan ibadah di bulan suci Ramadan, bisa menadaburi, baru bertafakur atas segala apa yang telah dilakukan dan apa yang akan diperbuat di sisa bulan suci Ramadan ini. Sama-sama kita isi masjid kita ya, sama-sama kita ramaikan masjid kita, program-program yang sudah dibuat, dan mudah-mudahan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita diberikan sehat panjang umur oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Liridhailah wa li syafaati rasul bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifat. Allahumma nas'aluka bi darajah. Allahumma nas'aluka siyawal afiyah wa tamamal afiyah wa taufiq wal hidayah. Allahumma nas'aluka rizqan halalan tayyiban wa mubarakan kasirwasihan fi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian pagi hari ini untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan. Dan juga sebelumnya kami mewakili atas nama panitia dan pengurus TKM Masjid Nurul Iman mengucapkan terima kasih kepada para donatur kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendukung acara kegiatan rutin yang kita sampaikan setiap minggunya. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.